Pergerakan IHSG masih diselimuti tingginya volatilitas dan juga ketidakpastian pasar keuangan global akibat memanasnya perang dagang. Hal ini menyusul resiko naiknya tensi perang dagang antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Saham Asia Pasifik beragam pada penutupan Jumat kemarin dan ketegangan perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia juga memicu harga emas dunia yang terus mencetak rekor-rekor baru. Apa yang mendorong fenomena ini dan peluang untuk investor apa saja? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual, praktisi pasar modal Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans, bagaimana kabar Anda? Ya, selamat pagi Bu, kabar baik. Baik Pak Hans, ini harga emas dan juga kripto terus merangkak naik. Bagaimana prediksi pergerakannya dalam jangka pendek dan menengah? Ya, memang kalau kita lihat harga emas ini bergerak naik ya karena global menghadapi ketidakpastian gitu. Tetapi kalau kita lihat dari semenjak Donald Trump terpilih, sebenarnya emas itu udah menjadi salah satu pilihan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, eh, Bank Sentral Tiongkok itu melakukan pemindahan cadangan dolar mereka menuju ke emas ya. Jadi mereka lebih memilih emas sebagai simpanan. Dan apa yang dilakukan Trump ini meningkatkan risiko saat ini ya, risiko resesi sehingga emas menjadi sesuatu yang sangat diburu. Nah, yang perlu kita lihat yang pertama adalah kalau kita lihat indeks US dollar aja, ya US dollar future index itu menunjukkan udah di level bawah 100 gitu. Nah, emas yang di peer-nya adalah dolar, ketika dolar melemah, harga emas menguat gitu. Ditambah dengan potensi resesi ini yang menyebabkan emas bergerak naik ke atas. Nah, kemudian tarif yang dilakukan Trump itu juga direspon sangat negatif. Kalau kita lihat US 10 years yield-nya itu kita melihat levelnya sempat naik di 4,5 ya. Sekarang 4,45 gitu. Jadi ini menandakan sebenarnya apa yang dilakukan Donald Trump itu menyebabkan orang malah meninggalkan US dollar gitu ya. Terjadi sell off pada pasar obligasi US dollar dan tekanan pada indeks dolar dan bergerak ke aset safe haven. Dan salah satunya adalah emas, kemudian yang lain adalah yen Jepang dan franc Swiss. Baik, Pak Hans Kui, tentunya kebijakan tarif impor Donald Trump yang berdampak terhadap kebijakan perdagangan internasional ini juga dapat memiliki dampak langsung dan juga signifikan terhadap perekonomian domestik, termasuk nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas seperti emas. Apakah dengan adanya dampak Trump, harga emas ini bisa naik lagi dan apakah sebenarnya investor retail sebaiknya juga ikut masuk saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau bilang tentang emas ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya eh, udah kenaikannya itu udah berlangsung cukup lama ya, jadi kita harus sedikit hati-hati. Apalagi kalau seluruh orang bicara tentang emas itu eh, mungkin ya harus sedikit lebih berhati-hati lagi gitu ya, bahwa kalau semua orang melakukan pembelian di sana, karena kalau kita sendiri melihat bahwa tahun ini mungkin potensi kenaikan emas itu sampai 3.300-an ya. Dan saat ini level itu udah sangat dekat sekali gitu ya. Artinya spare kenaikan mungkin relatif lebih terbatas gitu. Jadi sebaiknya masyarakat tidak berbondong-bondong membeli emas fisik gitu ya. Tetapi memperhatikan dengan seksama gitu ya. Nanti karena menurut kita kenaikannya itu relatif terbatas ya, di global pun relatif terbatas kenaikannya. Baik Pak Hansku, ini relatif terbatas. Ini sesuai dengan headline kita, pertanyaannya, mungkinkah harga emas tembus di 2 juta rupiah per gram? Ya, kalau mungkin bisa saja ya, karena kalau kita lihat di global ketidakpastian masih cukup tinggi gitu ya. Karena kami sendiri melihat bahwa saat ini spare kenaikan emas mungkin sisa 5%-an ya di global, sehingga kalau di naik 5% ya memang 2 jutaan ya di level di rupiah. Nah, emas ini sebenarnya pertama US dollar punya peran yang cukup penting ya. Memang emasnya sendiri dibeli terus oleh berbagai negara karena mereka mengganti reserve mereka dari tadinya US dollar menjadi emas gitu. Kemudian ketika ketidakpastian meningkat, emas diburu. Tetapi kalau kita lihat ada sell off terhadap US dollar yang terjadi, itu menyebabkan harga emas bergerak naik ke atas. Nah, untuk level Indonesia sendiri kalau kita lihat, kalau rupiah melemah itu menyebabkan harga emas juga bergerak naik ke atas gitu. Nah, Baik. ini yang menurut saya harusnya rupiah tidak terus-menerus melemah gitu ya, karena fundamental ekonomi Indonesia masih bagus gitu. Yang kedua adalah
eh, kalau melihat fenomena yang terjadi di Amerika, di mana orang melepas US dollar, harusnya rupiah dalam tren yang akan menguat ke depannya. Baik, ini Pak Hans, kalau misalnya kita lihat generasi sebelumnya begitu ya, yang papa mama saya bilang kalau misalnya emas naik, USD turun, rupiah naik. Itu benar atau tidak rumusnya seperti itu, Pak Hans Kuy? Em, Emas, ya, kalau kita lihat itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Kalau emas mengalami peningkatan, gitu, artinya risiko global yang meningkat, gitu. Nah, dalam sisi lain, kalau Amerika menghadapi resesi, kemungkinan US dollarnya bergerak turun ke bawah dan harusnya rupiahnya menguat, gitu. Tetapi di sisi lain, karena emas itu sendiri dihargai juga terpengaruh oleh US dollarnya, kalau rupiahnya menguat harusnya kenaikan emasnya relatif terbatas. Baik, Pak Hans, kita beralih ke pasar saham, capital market. Apakah pasar harus berhati-hati bahwa kebijakan perdagangan Presiden Trump dapat menjerumuskan ekonomi Amerika Serikat dan negara lainnya ke dalam resesi? Ya, kalau kita lihat probabilitas resesi Amerika itu meningkat cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari JP Morgan itu udah menaruh probabilitas global 60% resesi. Dan kemungkinan besar itu dipimpin oleh Amerika yang menghadapi resesi gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari awal, Trump ini strateginya dia dulu kan dia nego dulu, kalau nggak nyampe kesepakatan dia kasih tarif. Sekarang dia rubah, dia tarif dulu, kemudian dia nunggu negara-negara itu datang ke dia untuk negosiasi ya. Terlihat ada 75 negara itu kembali ke US untuk melakukan negosiasi dan ini memang yang dia cari. Nah, yang agak sedikit meleset itu adalah Tiongkok. Ternyata Tiongkok membalas tarif dia sehingga terjadi adu tarif gitu. Nah, kalau kita lihat kami memperkirakan kemungkinan Tiongkok itu dari Trump jilid 1 waktu itu mereka sangat terpukul ketika Trump mengenakan tarif, ekonomi mereka turun 0,8%, tetapi sesudah itu mereka melakukan banyak mitigasi terhadap risiko tarif ini ya. Jadi sekarang terlihat mereka cukup berani membalas tarif Trump dan terlihat Donald Trump terpaksa ya mengecualikan beberapa barang komputer, kemudian gadget dan beberapa hal dikecualikan dari tarif tersebut karena Amerika tidak bisa menemukan substitusinya dan tarif itu akan langsung dibebankan pada masyarakat dia gitu ya. Memang sebagian akan ditanggung oleh produsen, tetapi sebagian besar akan ditanggung oleh masyarakat Amerika dan juga importirnya ya yang terpaksa menurunkan margin mereka. Nah, ini yang menyebabkan tarif yang sangat tinggi 145% harusnya tidak bisa diterima gitu ya. Jadi ini yang kami lihat risiko resesi Amerika meningkat cukup tinggi akibat perang dagang ini dan harusnya tarif ini lebih merugikan bagi Amerika sendiri. Baik, Pak Hans Kuy, ini Presiden The Fed Bank of Boston, Susan Collins juga menegaskan The Fed sudah siap bertindak menjaga stabilitas pasar keuangan jika diperlukan. Apakah pergerakan IHSG ini juga bisa diikuti bursa saham Amerika Serikat yang rebound pada penutupan hari Jumat lalu? Kita lihat indeks Dow Jones Industrial Average sudah naik 1,56%, S&P 500 juga menguat 1,81% dan juga Nasdaq ini meningkat 2,0%. Ya, memang kemarin itu sesudah Trump menunda tarif, pasarnya sempat naik. Tetapi sesudah terjadi serangan bolak-balik antara Tiongkok dan Amerika, pasar Amerika sempat koreksi. Nah, akhir pekan tadi ya, kalau kita lihat Presiden Federal Reserve Boston ya, yang menyatakan Fed akan menjaga stabilitas pasar keuangan, ini adalah salah satu sentimen utama yang menyebabkan bursa Wall Street bisa bergerak naik ke atas. Dan ini yang menular juga ke pasar regional termasuk IHSG kita ya. Jadi kita bisa bergerak menguat karena kemarin tadi sudah saya sampaikan sebelumnya itu terjadi sell off ya. Sell off terjadi di pasar obligasi Amerika, kemudian kita lihat juga terjadi pada indeks US dollar dan orang berpindah gitu ya ke aset yang lebih aman, emas ya, franc Swiss dan yen Jepang gitu. Nah, dari statement tadi itu yang menenangkan ya. Jadi pasar berharap bahwa Federal Reserve bisa masuk ke dalam pasar untuk menstabilkan instrumen dia. Tapi kalau kita lihat indeks US dollarnya masih tetap indeks US dollarnya masih tetap di bawah 100. Kemudian kalau kita lihat
yield government bond US itu masih mendekati 4,5 ya. Jadi artinya mereka belum benar-benar kembali ke pasar AS. Baik, Pak Hanskui, ini kita lihat nilai tukar rupiah juga terapresiasi ya terhadap dolar Amerika Serikat. Usai data inflasi Amerika Serikat yang melandai bahkan di bawah ekspektasi pasar. Apakah penguatan rupiah ini juga masih akan terjadi seiring dengan depresiasi the greenback yang terus terjadi? Ya, harusnya polanya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingat tadinya kan kita libur Lebaran ya, itu waktu itu masih di level 16.500, tetapi begitu dibuka perdagangan awal itu langsung bergerak di 16.800 ya. Ada get up yang sangat tinggi sekali terjadi di sana. Tetapi kalau kita lihat seiring dengan dunia mulai menangkap ya maksud dan ide Donald Trump gitu ya. Tadinya orang pikir, oh ini tarif beneran diterapkan, ternyata ini cuma strategi menggertak kemudian negosiasi yang kembali dilakukan Donald Trump. Dan cara penetapan tarifnya itu menunjukkan Donald Trump cuma meminta negara-negara lain beli barang US lebih banyak gitu. Nah, seiring dengan sell off terhadap indeks dolar juga dan pasar obligasi, harusnya rupiah itu dalam pergerakan turun ke bawah ya, biarpun pelan-pelan ya menguatnya, tetapi pelemahan rupiah udah sangat terbatas dan harusnya rupiah cenderung lebih menguat ya dan terus bergerak turun. Mungkin kita pikir ke harusnya 16.700, 16.600 ya. Baik, Pak Hanskui, terakhir singkat saja, sektor saham mana saja yang mungkin menarik untuk disoroti oleh investor dan juga menarik untuk dikoleksi pada saat ini? Ya, kalau kita lihat perang tarif ini mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat karena kita belum melihat kesepahaman antara US dan Tiongkok dan ini tentu menimbulkan volatilitas yang tinggi gitu. Tetapi kalau mengingat biasanya pasar saham itu kalau naik itu selalu dipimpin oleh saham-saham yang blue chip ya, yang berkapitalisasi besar, maka kami tetap merekomendasikan perbankan ya. Hari ini Bank Mandiri setelah cum date ya, hari ini ex date turun cukup banyak gitu ya, dan karena ada yield yang sampai 10%, itu bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk dikolek agak panjang. Kemudian BRI juga, dan jangan lupa bahwa kita ada periode musim dividen ya yang terjadi di pasar ya. Jadi kalau kita lihat ada cukup banyak saham-saham kita yang akan membagikan dividen cukup tinggi gitu. Ada kalau kita lihat ada Auto, Demas ya, kemudian ada BJBR ya, itu juga cukup menarik ya. BNGA ini yieldnya rata-rata tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kita pikir investor bisa memanfaatkan peluang untuk membeli saham-saham dengan dividen tinggi ya. Itu merupakan cash yang langsung kita terima dan harusnya tekanan turun pasar saham Indonesia relatif terbatas ya, mengingat kebijakan Trump ini relatif lebih merugikan Amerika sehingga harusnya Donald Trump lebih memilih pola negosiasi ya untuk menghadapi masalah tarif ini. Baik, saham-saham blue chip dan juga tentunya emas ini patut untuk kita soroti. Terima kasih Pak Hanskui atas informasinya dan juga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya, terima kasih Bu.